Kita mulai ya. Tes audio. Kedengaran? Dengar. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kuliah apa nih? Oh, pengairan. Hari ini kelas kuliah sistem pengairan kelas B ya. Pada tanggal 26 November 2020 pada jam 9 saya buka dengan bahasan adalah terkait dengan neraca air di sungai. Ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Pertama-tama saya akan mengingatkan Anda untuk absen di e-learning. Kemudian saya juga akan coba absen di Zoom ini. Saya akan screenshot. Mohon dibuka dulu videonya hingga muka-mukanya itu terlihat gitu ya. Baik yang belum mandi maupun yang sudah mandi, tolong dibuka. Saya yakin di sini ada yang belum mandi. Oke. Ini ada dua layar ya. Yang layar pertama saya akan hitung sampai 3 nih. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Cok. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya akan share screen untuk kuliah hari ini. Ya. Debit andalan. Kita mulai ya. Kenapa saya bahas debit andalan? Karena debit andalan itu adalah debit di sungai yang harus kita bisa andalkan untuk mengairi kebutuhan irigasi. Jadi kita harus tahu debit yang ada di sungainya. Anda sudah pernah belajar hidrologi, ya, hidrologi, di mana yang Anda pelajari itu ada 2 jenis debit sebetulnya. Yang pertama adalah debit andalan, yang akan saya jelaskan sekilas terkait dengan ini. Dan yang kedua adalah debit banjir, atau bisa dikatakan debit ekstrim. Nah, debit banjir adalah debit ekstrim yang tinggi. Artinya kalau kita lihat fluktuasi muka air, tahu-tahu elevasinya tinggi, ya, dan terjadi banjir, terjadi limpasan air dari tanggul gitu atau dari palung sungai, itu adalah debit ekstrim. Nah, kalau debit andalan adalah debit yang rendah. Debit disebut dengan debit rendah ya, bukan debit ekstrim, tapi debit yang kecil. Nah, di mana cara perhitungannya berbeda. Karena hujannya yang digunakan juga berbeda. Kalau debit andalan ini yang digunakan adalah hujan setengah bulanan atau hujan bulanan. Kalau debit ekstrim yang digunakan adalah hujan jam-jaman. Kalau tidak ada hujan jam-jaman, digunakan hujan harian maksimum. Jadi hujan yang dalam 1 tahun yang paling maksimum itu yang digunakan untuk memprediksi debit banjir yang paling besar. Debit ekstrim namanya. Dengan misalkan waktu hujannya 4 jam, berapa debitnya akan terjadi di sungai itu. Nah, kalau debit banjir di pengairan sebetulnya digunakan juga ya, tapi untuk mendesain bangunan bendungnya, merencanakan bangunan utamanya atau bendung. Nah, debit ekstrim akan digunakan oleh Anda nanti di PBA. Karena di Unjani, PBA-nya adalah merencanakan bendung, ya, bendung irigasi atau bendung yang lain lah. Dan debit banjir akan digunakan di PBA nantinya. Nah, untuk sistem pengairan yang terkait dengan jaringan irigasi dan infrastruktur irigasinya, yang digunakan adalah debit andalan.
Bedanya, debit andalan adalah debit yang kering atau debit rendah, disebut dengan debit andalan. Jadi harus Anda bedakan itu. Nah, apakah Anda sudah pernah belajar menganalisis debit andalan sebelumnya di hidrologi? Pernah nggak? Tolong dijawab, pernah atau nggak? Belum, Pak. Belum sama sekali. Oke, kalau belum, saya akan jelaskan secara ringkas ya. Karena ini adalah pelajaran hidrologi, saya jelaskan secara ringkas ya, karena saya akan mengejar pengairannya. Kalau Anda misalkan ingin lebih dalam terkait dengan debit andalan ini, coba cari di YouTube saya juga ada ya. Jadi cara perhitungan debit andalan seperti apa gitu, secara rincinya ada di sana. Nah, debit andalan sebetulnya kalau dari yang ada kaitannya dengan kuliah kita pada hari ini, yaitu sistem pengairan, adalah terkait dengan berapa jumlah debit di sungai yang akan kita andalkan untuk mengairi luasan irigasi kita. Kalau misalkan di sungainya kecil, debit andalannya, debit yang bisa kita ambil airnya, yang bisa kita andalkan, berarti kan luas irigasi kita nggak bisa terlalu besar. Luas irigasi kita nggak akan banyak yang bisa diairi oleh si sungai itu. Nah, caranya bisa membandingkan dengan kebutuhan air irigasi yang sudah Anda buat sebelumnya, yang sudah Anda pelajari sebelumnya di UTS ya. Sebelum UTS juga Anda sudah bisa menghitung kebutuhan air irigasi. Nah, itu dibandingkan antara di sungai dengan debit di sungai yang disebut dengan debit andalan dengan kebutuhan air irigasinya. Nah, kenapa sih debit andalan itu harus kita pelajari? Yang pertama adalah kalau kita menentukan upaya ya, upaya dalam pendayagunaan sumber daya air memerlukan pemahaman tentang ketersediaan air. Artinya, Anda kan sudah tahu nih ada istilah pendayagunaan sumber daya air. Nah, sebelumnya di atas dari pendayagunaan itu ada pengelolaan sumber daya air. Nah, pengelolaan sumber daya air itu terdiri dari 3 yang utama. Gitu ya. Yang pertama adalah konservasi sumber daya air. Ya, jadi bagaimana mengelola sumber daya air supaya terjaga ya, habitat dasnya bagus, kemudian dasnya juga sehat, itu terkait dengan konservasi sumber daya air. Yang kedua adalah pengendalian daya rusak air. Misalkan banjir, bagaimana cara kita menanggulangi banjir dengan cara mengimplementasikan apa-apa saja terkait dengan daya rusak air. Kerusakan pantai, bagaimana cara supaya pantai itu tidak rusak? Itu adalah upaya pengendalian daya rusak air. Air itu mempunyai daya untuk merusak, gitu ya. Banjir, kemudian proteksi pantai, longsoran akibat air juga ada ya. Dam bridge bendungan akibat dari air yang cukup tinggi gitu ya, turun hujan cukup tinggi masuk ke sungai, kemudian dapat merusak bendungan dan sebagainya, itu adalah daya rusak. Yang terakhir adalah pendayagunaan sumber daya air, di mana air itu kita daya guna, kita upayakan untuk bisa berdaya guna untuk irigasi contohnya, untuk PLTA contohnya, ya, untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan watt listrik ya, kemudian untuk kebutuhan air industri, untuk kebutuhan air baku. Air baku itu untuk kehidupan sehari-hari Anda misalkan. Dari mulai mandi, cuci, kakus, kalau orang muslim itu wudhu gitu ya, itu membutuhkan air. Yang punya mobil memerlukan air untuk mencuci mobil, motor, dan sebagainya. Menyiram tanaman, itu adalah kebutuhan air baku. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan data debit andalan? Nah, ada 2 jenis data yang bisa Anda jadikan acuan. Pertama adalah data debit yang ada di sungai. Jadi di sungai itu biasanya ada alat ukur yang bisa dijadikan acuan untuk menganalisis debit andalan. Jadi dipasang alat di sungai, kemudian
yang dibaca adalah fluktuasi muka air di sungai. Nah, fluktuasi muka air di sungai itu nanti akan dikonversi menjadi debit dengan rumus tertentu sesuai dengan bangunannya, gitu ya. Nanti mungkin di rekayasa sungai akan diajarkan, gitu ya. Atau nanti kalau misalkan masih ada waktu, harusnya di rekayasa sungai atau di hidrologi ya. Nah, itu ada disebut dengan AWLR, Automatic Water Level Recording. Yang direkam itu adalah fluktuasi muka air. Kemudian dikonversi menjadi debit. Itu adalah data yang valid sekali, gitu ya. Tapi sayangnya data debit aliran yang ada di alat ukur itu jarang sekali ada di kita. Ya. Terus bagaimana solusinya? Ada pendekatan dengan cara menggunakan debit simulasi. Ya, ada debit simulasi. Namanya debit simulasi neraca air. Nah, debit simulasi ini yang akan dijadikan acuannya adalah hujan yang jatuh dalam suatu das atau dalam suatu wadah. Kemudian ada yang hilang akibat evapotranspirasi. Kemudian ada yang tersimpan di dalam tanah, kelebihannya akan mengalir, ada yang masuk ke dalam tanah, namanya groundwater, ada yang kemudian di tampungannya keluar, dan sebagainya. Itu adalah konsep dari debit simulasi neraca air. Istilah aslinya sebetulnya rainfall runoff. Jadi hujan yang jatuh akan menjadi runoff, di mana hujan yang jatuh tidak semuanya menjadi runoff. Ada yang hilang dulu akibat evaporasi, ada yang tersimpan dulu di dalam tanah, baru eksesnya yang sisanya keluar menjadi runoff. Nah, itu metode yang digunakan banyak sekali. Dua yang saya akan ajarkan di sini, akan saya kenalkan di sini adalah NRECA dan JEMO. Ya, ada banyak model yang lain, misalkan tank model. Model tank itu ada, jadi dianggap suatu das itu berupa tang, gitu ya, berupa tank, berupa tangki, gitu ya. Kemudian di situ ada konsep neraca airnya. Tapi tidak akan saya bahas di sini. Ada lagi metode Sacramento. Itu metode dari Amerika. Ada juga, tapi yang lumrah, yang sering digunakan di Indonesia itu adalah metode NRECA dan metode FJMO. Nah, ketersediaan air yang ada di dalam sungai itu diekspresikan oleh suatu parameter yang disebut dengan debit andalan. Jadi ketersediaan air di sungainya itu disebut dengan debit andalan. Nah, debit andalan itu adalah debit yang sifatnya time series, mempunyai fungsi terhadap waktu. Dari mulai Januari tahun 90 misalkan sampai dengan Desember tahun 2020 nanti itu adalah berupa time series, fluktuatif. Besarannya tergantung dari hujan dan tidak sama, dan tidak mempunyai rentang yang sama, interval yang sama, tidak. Berbeda-beda setiap time series. Januari 90 dengan Januari 91 itu akan berbeda nilainya. Tergantung dari hujan yang jatuh, karena sifatnya adalah alami. Kalau yang namanya sifat alami, data itu disebut dengan data variabel random yang sifatnya alami. Intervalnya tidak sama. Nah, sehingga kita harus menggunakan suatu analisis statistik untuk menentukan debit andalannya. Ya, debit andalan yang kita gunakan yang mana nih dari data Januari 1 sampai dengan Desember 2021, misalkan Januari 90 sampai dengan 2021, mana nih data yang akan dijadikan acuan untuk ke debit andalan kita. Nah, karena ini fluktuatif, maka kita membutuhkan analisis statistik untuk menentukannya. Nah, biasanya kalau kita bicara debit andalan, itu tidak akan terlepas dari yang namanya probabilitas terlampaui atau exceedance probability. Ini probabilitas terlampaui atau exceedance probability. Jadi kalau kita bicara range data, ya, range data. Contoh, Anda sudah belajar sebetulnya terkait dengan probabilitas terlampaui ini. Itu ketika saya ajarkan menghitung R80 padi. Ya, untuk menghitung hujan efektif padi, Anda kan belajar probabilitas terlampaui 80%. Ada 3 cara tuh yang saya ajarkan kemarin. Ada satu, itu metode Weibull. Nah, sebetulnya metode Weibull itu adalah metode yang keren ya, dengan yang sederhana ya. Kemudian dengan catatan diurutkan dulu yang besar ke kecil.
Jangan terbalik ya, jangan terbalik dari kecil ke besar, tapi yang terbesar ke kecil. Nah, metode Weibull itu yang sering digunakan. Jadi Anda gunakanlah metode Weibull untuk menghitung probabilitas terlampauinya suatu urutan data atau exceedance probability dari suatu urutan data. Ya, formulanya tidak akan saya bahas lebih lanjut, sudah saya ajarkan. Kemudian aplikasinya, gitu ya. Kalau debit andalan itu adalah biasanya untuk mendapatkan untuk perencanaan operasi waduk, untuk penentuan irigasi arealnya berapa, gitu ya. Ini memerlukan data debit andalan masing-masing bulan. Nah, untuk itu perlu dikelompokkan ke dalam beberapa berdasarkan bulan. Jadi debit andalannya per bulan nanti. Yang Januari berapa debit andalannya 80%, misalkan atau 90% dan sebagainya. Sama dengan hujan. Ya, sama dengan hujan 80% yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ada juga untuk perencanaan PLTA, itu memerlukan debit andalan sebagai acuannya. Berapa probabilitas terlampauinya untuk bisa menggerakkan turbin menghasilkan berapa megawatt listrik. Nah, ada juga sebetulnya debit andalan itu juga bisa kita buat suatu kurva namanya flow duration curve, itu merefleksikan potensi volume air. Jadi sepanjang jumlah data ya, sepanjang jumlah tahun data, kita bisa membuat suatu flow duration curve. Di mana ini menggambarkan suatu potensi volume air yang dimiliki oleh suatu das. Dari mulai sekian persen sampai dengan dari mulai probabilitas 0% sampai dengan 99% itu bisa kita lihat potensi volume air sepanjang dalam das itu. Ya. Nah, berapa sih probabilitas yang bisa dijadikan acuan sehingga kita bisa menghitung kalau kita kaitkan dengan irigasi, berapa sih luas irigasi yang bisa disuplai dari sungai itu, dari bangunan bendungnya. Nah, itu dikaitkan dengan probabilitas. Ya. Nah, irigasi berdasarkan dari referensi yang ada untuk irigasi gitu ya, probabilitas yang terlampauinya adalah 80%. Artinya urutan data yang ada, kemudian Anda hitung per bulan gitu ya, itu didapatkan urutan data yang mempunyai peluang terjadinya 80%. Itu untuk irigasi. Untuk PLTA 60%, kadang sampai 90%. Untuk air baku 90%. Dan untuk penggelontoran, pembuangan sungai itu bisa sampai Q95, paling kecil Q95. Artinya si sungai itu diharapkan ada air walaupun kecil. Nah, nilai airnya itu adalah Q95. Itu harus ada. Karena air kalau tidak ada debit penggelontoran itu akan kering dan akan bau karena banyak sekali limbah rumah tangga yang masuk ke sungai. Kalau tidak dibilas, kalau tidak digelontorkan, saya rasa akan bau. Akan menjadi cemar lah ya, namanya kalau tidak digelontorkan itu akan jadi cemar. Nah, kebutuhan lainnya itu sesuai dengan kebutuhan, itu ada yang ke-50, ada yang ke-70 dan sebagainya. Selanjutnya, nah, minimum ya data yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis debit andalan itu adalah paling minimum adalah 10 tahun. Kalau datanya banyak, time series-nya juga banyak, lebih baik, lebih banyak gitu ya, untuk menghitung probabilitas. Tapi minimum adalah 10 tahun. Nah, data dapat diambil dari pengukuran debit yang saya sudah jelaskan tadi, dan debit sintetis dengan model hidrologi hujan limpasan atau rainfall runoff yang akan kita pelajari yang ini. Terus debit dikelompokkan dan dipilih dengan resolusi waktu bisa harian, bisa mingguan, 10 harian, 2 mingguan, 15 harian misalnya, atau bulanan. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai
time series-nya ya, atau sesuai dengan kebutuhan sebetulnya. Nah, kalau irigasi kita menggunakan 2 mingguan, ya, 15 harian, dan seterusnya ya. Ini Anda pelajari saja. Ini contoh flow duration curve kalau kita ambil dari time series semuanya kita buat grafik gitu ya. Di sini ada debit, di sini ada probabilitas yang terlampaui. Semakin besar probabilitas terlampauinya, itu semakin kecil nilai debitnya. Ya. Misalkan Q 70%, peluang terjadinya 70%, dan ini peluang terjadinya 80%. Nah, untuk irigasi biasanya di 80%. Nah, kita bisa tarik sekian sampai sekian. Bengkok. Nah, ini irigasi yang untuk Q 80%. Kurang lebih berapa ini? 0,25 ya, 0,25an lah kubik per detik. Ini adalah flow duration curve. Ini kalau kita lihatnya sepanjang tahun, sepanjang seluruh data gitu. Nah, sebetulnya kalau di irigasi harus per bulan. Kemarin saya sudah ajarkan ada yang menggunakan Excel dengan persentil gitu ya. Ada yang menggunakan Weibull dengan diurutkan dulu dari besar ke kecil dan sebagainya. Nah, itu adalah cara menentukan probabilitas. Nah, ini contoh data debit yang ada per tahun. Ini 2009, ini 2010 sampai dengan 10 tahun terakhir. Ini kalau nggak salah 9 tahun terakhir. Ini data debit per tahunnya. Ini kalau digambarkan secara grafik seperti ini. Ya, hubungan debit dengan waktu, ini tahun pertama 0 sampai 12 bulan. Ini tahun kedua, 12 bulan sampai dengan 24 bulan dan seterusnya sampai dengan 9 tahun. Nah, dari sini diurutkan dari besar ke kecil akan menjadi flow duration curve. Ini adalah debitnya dan ini adalah probabilitas persentase terlampaui. Nah, jadi ini dibuat menggunakan Weibull sehingga Anda mendapatkan flow duration curve. Nah, Anda diharuskan untuk mencari yang ini nih. Tahun 2009 berapa debit Januari sampai dengan Desember? Tahun 2010 berapa debit dari Januari sampai dengan Desember? Nah, ini tugasnya, ini adalah bisa digunakan metode NTK atau metode FCMOC. Atau FCMOC. Ya, jadi yang akan kita pelajari adalah bagaimana mengisi nilai-nilai ini. Gitu. Selanjutnya, kita akan masuk pada metode yang pertama, adalah metode FCMOC. Saya akan kasih tahu konsepnya, ya. Nanti Anda pelajari lebih detail ada di YouTube saya atau di sumber yang lain, silakan. Konsepnya saja saya akan jelaskan. Untuk FCMOC tahun 73 nih sebetulnya FCMOC, dan dia ada di Bogor, ya, penelitiannya di Bogor. Di Bogor nih penelitiannya. Jadi konsepnya adalah neraca air dalam suatu das. Jadi kalau ada hujan yang turun, nih, kalau ada hujan yang turun, rainfall, runoff, terjadi hujan, dia akan masuk ke surface storage, tampungan di permukaan tanah. Nah, di dalam tampungan permukaan tanah itu ada yang hilang, mengalami evapotranspirasi. Walaupun di sini ada tumbuhan, gitu ya, ada tumbuhan juga sebetulnya ada yang hilang, evapotranspirasi konsumtif. Contoh di sawah itu akan hilang. Nah, setelah mengalami kehilangan air akibat evapotranspirasi, kemudian setelah dia berada di dalam surface storage, tampungan di dalam permukaan, kalau dia penuh, ya, dia akan dalam surface storage ini dia juga mengalami infiltrasi dulu, mengalami rembesan ke dalam tanah. Nah, ketika hujannya masih banyak dan sininya sudah penuh dan infiltrasinya juga sudah selesai, maka keluarlah air dari tampungan menjadi surface runoff. Menjadi surface runoff. Nah, di dalam tanah, infiltrasi tadi, dia akan menuju pada suatu storage groundwater atau tampungan di dalam tanah. Ya.
Nah, tampungan di dalam tanah lama-kelamaan juga agak jenuh atau akan penuh dengan air. Nah, sisanya akan keluar menjadi groundwater runoff. Nah, groundwater runoff, kemudian surface runoff, kemudian akan keluar dan akan tergabung menjadi total runoff yang ada di sungai. Jadi si groundwater runoff itu akan keluar ke sungai di suatu daerah yang rendah gitu. Dan digabunglah antara surface runoff dan groundwater runoff ini menjadi total runoff. Nah, ini konsep dari keseimbangan das oleh F.J. Mock ya. Nah, sehingga formula keseimbangan airnya adalah seperti ini. Hujan itu akan sama dengan evaporasi ditambah dengan perubahan groundwater storage, di mana groundwater storage ini ada surface runoff, ada infiltrasi, ya. Kemudian perubahan groundwater storage ditambah dengan total runoff. Nah, itu akan sama dengan nilai hujan yang jatuh di dalam das. Itu konsep dari metode F.J. Mock ya. Nah, parameternya apa saja? Yang pertama, itu ada parameter yang paling penting di sini adalah exposed surface. Nah, exposed surface itu adalah exposed itu terbuka ya. Jadi permukaan lahan yang terbuka gitu ya. Namanya exposed surface. Contoh, ini hutan primer, sekunder, kan hutan namanya hutan primer, hutan sekunder itu kan permukaan tanahnya tidak ada yang terbuka. Ditutupi oleh pohon semua. Sehingga nilainya adalah 0. Sehingga nilai M exposed surface-nya adalah 0. Untuk daerah tererosi ada mungkin beberapa persen yang terbuka, 10 sampai dengan 40%. Kalau daerah ladang dan pertanian kurang lebih ya ada 30 sampai dengan 50% yang terbuka. Itu ya. Jadi untuk menentukan nilai evaporasi aktual itu ada faktor tutupan lahan. Tutupan lahannya adalah exposed surface. Nah, kemudian setelah adanya nilai evaporasi aktual, kemudian kita bisa menghitung water surplus. Water surplus adalah yang keluar dari tampungan di permukaan setelah terjadi evaporasi. Jadi hujan yang sudah terjadi evaporasi dan kemudian sudah ada di tampungan, sudah memenuhi tampungan di aliran permukaan, maka dia akan keluar. Namanya water surplus, kelebihan air di daerah permukaan. Dan ini pun setelah terjadinya infiltrasi sebetulnya, namanya water surplus. Konsepnya seperti ini. Nah, hujan jatuh, kemudian evaporasi terjadi, ya. Kemudian ada yang sebagian masuk ke dalam tampungan atau soil storage. Nah, di sini akan ada yang sebetulnya keluarnya air dari sini. Nah, ini disebut dengan water surplus. Nanti dia akan mengalir menjadi surface runoff. Nah, water surplus itu artinya air hujan yang telah mengalami evaporasi dan mengisi tampungan tanah. Jumlahnya adalah seperti itu. Kalau dia minus berarti hujannya kecil. Ya, kalau dia minus berarti hujannya kecil. Sehingga tidak terjadi water surplus di sana. Nah, kemudian di F.J. Mock lagi, baru kita harus menghitung tampungan kelembaban tanah atau soil moisture storage. Nah, untuk awalnya kan kalau kita bicara tampungan kelembaban tanah, kita harus melihat tampungan kelembaban tanah bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya kita harus tahu apakah masih penuh atau kering. Kalau kering betul harus terisi dulu soil moisture storage bulan sebelumnya. Kalau misalkan kosong ya, kalau misalkan udah penuh, berarti kan yang masuk ke dalam tanah bulan sebelumnya penuh, jadi bulan setelahnya semuanya akan jadi limpasan, tidak akan masuk ke soil moisture storage, tidak masuk ke kelembaban tanah. Nah, berdasarkan penelitian dari F.J. Mock, kapasitas kelembaban tanah maksimum yang ada di Bogor gitu ya, itu adalah sebesar 200 mm per bulan.
kelembaban tanah maksimumnya. Ya. Jadi itu adalah 200 mm per bulan. Jadi kelembaban tanah maksimum itu tidak boleh lebih dari 200 mm per bulan. Nah, formulanya adalah ada faktor ISMS, di mana ISMS itu adalah Initial Moisture Storage, merupakan soil storage capacity pada bulan sebelumnya. Itu dia yang saya sampaikan. Ditambah dengan hujan yang jatuh setelah mengalami evaporasi aktual. Namanya adalah Soil Moisture Storage. Nah, untuk yang ada dua keadaan dalam menentukan SMC. Pertama adalah MSC akan sama dengan 200 mm per bulan jika jika hujan yang sudah terjadi evaporasinya di atas dari 0, berarti dia positif ya. Berarti SMC-nya ada 200 kan, ini maksimumnya. Nah, kalau ada kondisi kedua, jika hujan yang terjadi lebih besar dari evaporasi terjadi lebih besar daripada hujan, maka ini rumusnya. SMC bulan sebelumnya ditambah dengan perbandingan antara hujan dengan evaporasi dan seterusnya. Ya. Lebih detailnya ada di itu ya, di tutorial saya. Ini saya sekilas nih, karena yang saya tekankan di sini adalah neraca air di dasnya, bukan belajar debit andalannya, ini sekilas saja. Baru ada infiltrasi dikalikan dengan water surplus. Koefisien infiltrasi ini ya, ini juga merupakan salah satu parameter MOC. Nah, berapa nilainya nanti akan saya sampaikan di akhir dari penjelasan debit andalan ini. Kemudian ada perhitungan groundwater storage. Kemudian di sini ada faktor konstanta resesi aliran. Nah, jadi ada konstanta M terkait dengan exposed surface, ada konstanta IF terkait dengan infiltrasi, dan ada konstanta resesi aliran terkait dengan groundwater storage. Ada 3 faktor pembentuk MOC ya, parameter MOC. Nah, setelah ini baru Anda bisa menghitung berapa nilai base flow. Jadi infiltrasi dikurangi dengan perubahan groundwater storage, ada direct runoff, surface runoff, water surplus kurangi dengan infiltrasi, dan ada storm runoff. Jadi ada hujan badai. Kalau hujan badai terjadi, itu adalah P, presipitasi dikalikan dengan percentage factor. Nah, percentage factor juga adalah merupakan faktor dari MOC. Jadi ada 4 faktor ya. M, kemudian IF, K, dan PF. Nah, keempat faktor tadi, ini silahkan Anda asumsikan sesuai dengan ketentuan. Ya. Nah, nilai-nilai ini yang akan Anda rubah-rubah ketika Anda harus membandingkan antara debit hasil simulasi dengan debit hasil pengukuran. Kadang-kadang ada pengukuran yang hanya cuma 1 tahun, misalkan atau 2 tahun, itu bisa dijadikan acuan untuk menjustifikasi parameter-parameter yang dibentuk ini. Nilai M-nya, nilai IF-nya, nilai K-nya, kemudian nilai PF-nya, itu Anda bisa rubah-rubah sesuai dengan untuk menyesuaikan dengan debit yang hasil dari pengukuran. Ya, hasil dari pengukuran. Nah, inilah konsep dari perhitungan FCMOC. Ya. Ada P, kemudian terjadi EA, masuk ke dalam soil storage, surface storage, di mana ini terjadi perkolasi atau infiltrasi, dan masuk ke dalam groundwater storage. Ini kelebihannya menjadi direct runoff. Di sini kalau ini udah lebih ya, dia akan menjadi base flow, dan base flow ditambah dengan direct runoff, ditambah dengan storm. Storm itu adalah hujan badai yang jatuh. Nah, ini akan menjadi total runoff. Ini adalah konsep dari FCMOC. Nah, parameter MOC-nya ini ada exposure phase ya. Kemudian ada koefisien infiltrasi, koefisien yang didasarkan kepada kondisi porositas tanah, kemiringan daerah pengaliran, dan sebagainya. Kemudian ada konstanta resesi aliran terkait dengan proporsi dari air tanah bulan lalu yang masih ada bulan sekarang. Ya. Kemudian ada juga percentage faktor merupakan persentase hujan yang menjadi limpasan banjir. Nah, ini ada nih persentasenya ya, silakan Anda acu ya. Nah, ini contoh tabel ya, untuk menghitung kebutuhan ketersediaan air atau debit andalan.
Yang pertama, Anda harus menyiapkan data climatology atau data climate. Itu ada hujan, ada hari hujan, jumlah hari hujan per bulanan, dan ada jumlah hari dalam hujan, misalkan Januari 31, Februari 28 hari, Maret 31, dan seterusnya. Temperatur, penyinaran matahari, kelembaban udara, dan kecepatan angin untuk menghitung berapa evaporasi potensial. Di mana dengan adanya evaporasi potensial itu dikalikan dengan exposure range gitu ya. Nah, untuk evaporasi potensial ini adalah dalam milimeter per hari, kemudian dikonversi menjadi milimeter per bulan. Nah, yang terjadi secara aktual di lokasi itu tergantung dari tutupan lahannya, tergantung dari exposure rate-nya. Sehingga nilai evaporasi potensial ini dikalikan dengan nilai M akan menghasilkan berapa dia evaporasi aktualnya. Nah, baru kita hitung water surplus-nya. Di mana water surplus membandingkan antara hujan yang jatuh dengan evaporasi aktual. Kemudian akan juga masuk ke soil moisture storage, ke kelembaban tanahnya. Nah, untuk awalnya kita ambil 200 saja, sesuai dengan MOP. MOP kan sesuai dengan kapasitas maksimumnya dari suatu soil moisture storage. Sesuai dengan penelitiannya MOP ya, ambil 200. Nah, baru kita bisa menghitung water surplus. Kemudian Anda bisa menghitung selanjutnya adalah apa itu nilai IF. Nilai IF-nya adalah nilai koefisien infiltrasi yang tergantung dari bulan sebelumnya. Ambil aja ini. Kemudian ada juga nilai K, terus kemudian ada persen faktor, dan seterusnya. Sehingga Anda bisa mendapatkan total runoff. Nah, total runoff-nya itu dalam milimeter per bulan. Dalam milimeter per bulan, kalau Anda kalikan dengan luas das, luas daerah tangkapan air di bendungnya, akan mendapatkan volume per satuan waktu. Nah, volume per satuan waktu tinggal Anda konversi menjadi meter kubik per detik. Gitu. Jadi meter kubik per detik, sehingga Anda mendapatkan debit andalan setiap bulan. Nah, ini Anda lakukan setiap tahun. Ya. Jadi hujan pada tahun 90, 91, 92 Anda buat seperti ini. Kemudian Anda rekapitulasi hasilnya. Anda rekapitulasi hasilnya seperti ini nantinya. Nah, seperti ini. Kemudian Anda bisa menghitung seperti ini hasilnya nih. Nanti dibuat grafik seperti ini. Kemudian Anda bisa menghitung, membuat grafik, membuat flow duration curve, atau membuat probabilitas dengan Weibull per bulan. Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember Anda bisa menghitung probabilitasnya. Nah, itu adalah metode FCMOC. Satu lagi yang saya coba akan sampaikan di sini adalah metode NRK. Nah, metode NRK itu relatif sama dengan metode FCMOC. Konsepnya adalah keseimbangan air di dalam das. Jadi kalau kita bicara model NRK, yang ditekankan di sini adalah hujan. Kalau ini presipitasi berarti di luar negeri itu presipitasi ya, ada hujan, ada snow, dan sebagainya. Nah, kalau di kita hujan saja, hujannya itu akan masuk ke dalam moisture storage, kelembaban tanah di permukaan, dan di dalam moisture storage ada yang mengalami aktual evapotranspirasi. Nah, ini juga tergantung dari kondisi dari tata guna lahan. Nah, sisanya itu adalah menjadi excess moisture. Ya, sisa air yang keluar setelah proses evaporasi dan proses pengisian di moisture storage, dia akan keluar. Ketika dia keluar, kemudian ada yang mengalami recharge atau infiltrasi atau perkolasi, mengisi air di dalam tanah. Nah, dia akan mengisi groundwater storage. Nah, sisanya dari excess moisture setelah terjadi recharge, dia akan menjadi direct flow. Sudah tidak lagi nih, sisanya adalah direct flow, masuk ke sungai. Nah, di dalam tanah, kalau ini sudah full, sudah penuh, maka dia akan keluar. Nah, terjadilah groundwater flow. Nah, sehingga total discharge-nya adalah penambahan antara direct flow dengan groundwater flow menjadi total discharge. Itu konsep dari model NRK. Lebih sederhana lagi sebetulnya model NRK. Nah, di NRK
Itu konsepnya adalah bahwa aliran permukaan, jadi yang dilihat adalah aliran permukaan, itu adalah jumlah hujan setelah mengalami evaporasi aktual, ya, ditambah dengan perubahan tampungan, baik itu tampungan di permukaan dan tampungan di dalam tanah. Gitu ya. Nah, parameter-parameter yang akan dijadikan acuan untuk menghitung metode NRK ada 3. Pertama nominal, yaitu indeks soil moisture storage capacity. Jadi indeks kelembaban air, kelembaban tanah, ya, kapasitas kelembaban tanah, tampungan kelembaban tanah. Ini tergantung daripada daerah tangkapannya. Nah, nominalnya didekati dengan formula tertentu, nanti akan saya sampaikan. Terus yang kedua adalah PSUB, jadi persentase runoff yang mengalir pada jalur subsurface. Jadi runoff yang mengalir pada subsurface, kurang lebih di bawah sedikit dari permukaan tanah, gitu ya. Itu yang mengalir di sana, disebut dengan PSUB. Nah, yang terakhir adalah koefisien dari groundwater flow atau koefisien dari GWF, persentase air yang masuk menjadi aliran air tanah. Nah, baik itu nominal maupun PSUB dan GWF itu ada formulanya. Ya. Coba saya sampaikan. Nah, untuk yang nominal itu tergantung dari faktor C. 100 ditambah C dikali hujan tahunan rata-rata. Misalnya Anda punya data 90 sampai dengan 2020. Nah, Anda lihat dulu jumlah hujan tahunan 90 berapa, jumlah tahunan 91 berapa, baru Anda rata-ratakan. Ya. Nah, namanya hujan rata-rata. Dikalikan dengan C, di mana C adalah faktor dari nominal. Nah, C sama dengan 0,2 kalau kita anggap hujannya sepanjang tahun ada. Saya rasa di Indonesia tidak ada hujan sepanjang tahun ada, ya. Hujannya musiman. Jadi kalau di Indonesia itu ambillah C di bawah dari 0,2. 0,1, 0,01, 0,05 silahkan. Namanya hujan yang musiman. Terus faktor yang lain, parameter lain adalah PSUB. Oh sebentar. Untuk yang nominal, kalau misalkan kita mempunyai daerah dengan tutupan tumbuhannya terbatas, artinya daerah tandus, gitu ya, terus penutupan tanah yang tipis, maka nilai nominal ini bisa dikurangi hingga 25%. Kalau memang tandus, gitu. Jadi kondisinya berarti nominalnya kita kurangi. Terus yang parameter yang kedua adalah PSUB, ya. Ini terkait dengan subsurface. PSUB untuk 0, sampai dengan 0,5 kalau daerah tangkapan wilayahnya kita anggap normal atau kita anggap biasa. Ya, biasa-biasa nih kita ambil 0,5. Tapi kalau daerahnya ternyata mempunyai aquifer permeable yang besar, artinya keadaan kandungan air tanah di dalamnya itu cukup besar, maka nilai PSUB-nya antara 0,5 sampai dengan 9. Berbalik dengan kondisi yang tadi, kalau misalkan aquifernya terbatas, artinya jarang nih ketersediaan air di dalam tanahnya, ya. Nah itu kita bisa dekati 0,3 sampai dengan 0,5 nilai PSUB. Satu lagi groundwater flow, untuk yang normal biasa itu diambil 0,5. Kalau misalkan ternyata daerahnya memiliki aliran yang menerus kecil, artinya kalau Anda lihat di sungai, ternyata base flow-nya kecil, ya, tidak ada hujan di hulunya, ya, walaupun ketika tidak ada hujan di hulunya, di sungainya itu kadang tidak ada air, atau ada air tapi sedikit, namanya aliran menerus kecil. Nah, kalau misalkan seperti itu, berarti kita ambil groundwater flow-nya antara 0,5 sampai dengan 0,8. Kebalikannya, kalau misalkan ternyata tidak ada hujan di hulu tapi di sungainya masih banyak air, berarti ada inflow yang dari dalam tanah masuk, gitu. Namanya base flow. Kalau base flow-nya bagus, ya kita ambil 0,2 sampai dengan 0,5 parameter. Nah, itu parameter NPK, ya. Nah, langkah-langkahnya di NPK itu sudah jelas. Kolom pertama ini, kolom kedua ini, kolom ketiga ini, kolom keempat ini sudah ada formulanya, ada, tinggal ikuti saja, gitu. Jadi 1 sampai dengan 12, kemudian ada grafik-grafiknya. Kalau yang di tablet saya itu, yang sudah saya share, ini bukan grafik, tapi sudah formula, ya. Jadi sudah dibikin formula.
Terus ada yang 13 sampai dengan 19, itu kolom-kolomnya sudah ada. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada jumlah hari, ini tahun, ini tahun, ini bulan, ya, ini bulan sampai dengan bulan 12, ini jumlah harinya. Ini hujan bulanannya pada tahun 93. Kemudian ini adalah evapotranspirasi potensialnya, mungkin hasil dari perhitungan Feynman modifikasi dan seterusnya. Ini moisture storage capacity-nya, ya. Ini ada rumusnya. Terus rasio ada rumusnya, presipitasi dibanding dengan PRT ini ada rumusnya dan sebagainya, dari rumusnya, dari grafik dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan sampai dia menghasilkan begin storage, ending storage, groundwater flow, direct flow, kemudian total, ya, ada total cut-off-nya. Nah, ini bisa Anda pelajari, ya, metode NPK. Mudah sebetulnya. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan debit andalan tadi, gitu ya. Kemudian kalau Anda punya data hasil pengukuran di satu das, di satu sungai, nah Anda kalibrasi lah atau verifikasi model MOC atau model NTK tadi. Jadi parameter-parameter MOC, misalkan nilai M, nilai K, nilai F, dan nilai PF, itu Anda rubah-rubah supaya Anda mendekati debit andalan yang hasil pengukuran atau debit real yang ada. Nah, ini bisa menggunakan metode RMSE, root square mean error misalkan, atau korelasi, ya, atau menggunakan Nashville, atau menggunakan metode apa saja statistik, silahkan, gitu ya. Namanya adalah verifikasi dan kalibrasi atau validasi model. Jadi untuk MTK misalkan nilai GWF-nya, nilai C-nya, kemudian nilai PSUB-nya Anda adjust, Anda rubah-rubah sehingga akan mendapatkan kesesuaian antara debit hasil simulasi dengan debit yang hasil observasi. Contoh ini adalah cara-cara untuk memverifikasi atau mengkalibrasi perhitungan dari NPK. Tadinya nominalnya seperti ini, nominal, PSUB, GWF, kemudian ini dicek terhadap yang biru ini adalah hasil pengukuran, terus yang warna ungu ini adalah hasil dari simulasi. Nah, ini dihitung nilai korelasinya misalnya 0,7. Dihitung dengan menggunakan nilai korelasi, akhirnya mendapatkan nilai korelasi yang sesuai, misalkan di atas dari 0,75, ya. Jadi tingkat kesesuaian antara data pengukuran dengan data simulasi itu relatif bagus. Nah, sehingga Anda bisa merubah-merubah dari nilai GWF 0,6 menjadi 0,7, ya, dan seterusnya, gitu. Sehingga mendapatkan kesesuaian antara grafik debit simulasi dengan grafik debit dari hasil pengukuran. Nah, itu adalah terkait dengan debit andalan, ya, debit andalan. Mudah-mudahan Anda dapat mengerti debit andalan ini. Kalau tidak kurang jelas, Anda silahkan pelajari lebih lanjut, gitu ya. Karena bahasan di sistem pengairan sebetulnya ini adalah harusnya Anda sudah mengerti ini, ya. Anda harus sudah mengerti ini, baru Anda bisa masuk ke neraca air di bendungnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan terkait dengan debit andalan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke neraca air di dalam das, ya, di bendung. Coba saya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak?
Atau semuanya keluar ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, Mbak. Saya lanjutkan. Nah, baru saya akan masuk ke sistem pengairannya. Kemarin sebelum UTS, Anda sudah saya arahkan untuk bisa menghitung kebutuhan air di 3 jenis tiga jenis tanam gitu ya. Penyiapan lahan, kemudian masa tumbuh padi, dan masa tumbuh palawija. Nah, ini akan kita korelasikan dengan debit andalan tadi, sehingga kita akan mendapatkan keseimbangan air di sungai. Oke, yang pertama, ketika Anda akan membuat suatu analisis neraca air gitu ya di bendung, Anda diharuskan membuat perhitungan kebutuhan air itu sepanjang tahun, dari mulai Januari sampai dengan Desember, misalkan, atau dari Oktober sampai dengan September kembali. Nah, sepanjang tahun ini Anda harus hitung semua kebutuhan airnya. Yang waktu saya ajarkan kemarin kan baru spot-spot ya. Saya minta sekian. Nah, harusnya itu dianalisis menggunakan tabulasi seperti ini. Kemudian Anda hitung sepanjang tahun. Oke, untuk menentukan jadwal tanam dan pola tanam, itu sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin bahwa di Indonesia itu jadwal tanam itu rata-rata adalah padi, palawija. Ya, kenapa nggak padi gitu? Kenapa nggak padi, padi? Karena dengan alasan sawah sebetulnya perlu istirahat untuk diolah menjadi padi gitu ya. Karena takutnya sepanjang tahun digarap padi itu unsur haranya akan hilang. Kalau unsur haranya hilang, susah untuk mengembalikan kembali. Jadi diusahakan mulai tanam 1 dan mulai tanam 2 itu boleh padi. Yang ketiganya palawija saja sudah cukup gitu. Kecuali menggunakan bibit yang unggul. Ada bibit yang SRI misalkan. Nah, itu yang umurnya juga pendek. Jadi mulai tanamnya mungkin padi, tapi ada waktu tertentu ya, ada beberapa bulan untuk istirahat. Tapi mahal yang namanya bibit Sri. Kemudian perawatannya juga mahal dan harus lebih intens lagi. Kalau yang umumnya di kita cukup dengan padi, palawija saja. Nah, ketika kita akan menentukan, oke, pola tanamnya padi, palawija, langsung pertanyaannya adalah kapan mulai tanam pertama? Nah, biasanya petani di kita itu mulai tanam itu antara Oktober sampai dengan Desember. Kenapa? Karena hujan turun pada waktu bulan Oktober sampai dengan Desember. Ya, bergeser ya. Jadi Oktober sampai dengan Desember. Jadi bisa Oktobernya bisa Oktober tengah awal, bisa Oktober tengah, bisa November awal, bisa November tengah, bisa Desember awal, bisa Desember tengah, atau bisa Januari, ya tergantung dari kondisi hujan yang ada. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kapan kita harus mulai tanam? Ada analisis, namanya analisis keseimbangan air di bendung ini, dengan membandingkan kebutuhan air terhadap debit andalan yang sudah tadi saya ajarkan. Ya. Jadi kita harus membandingkan itu, sehingga kita bisa menentukan kapan jadwal tanam yang paling optimum. Apakah Oktober 1, atau Oktober 2, atau Desember. Nah, itu adalah dianalisis. Tidak berdasarkan dari ngawang-ngawang, tidak berdasarkan dari perkiraan yang tidak jelas, tapi berdasarkan dari analisis yang akan kita lakukan. Namanya analisis keseimbangan air di dalam sungai ya, atau di bendung. Caranya pertama adalah buatlah tabel. Ya. Oke, saya tadi sampaikan bahwa mulai tanam di Indonesia itu Oktober 1 sampai dengan Desember. Oke, jadi kita buat 6 alternatif. Alternatif pertama adalah mulai tanamnya pada Oktober pertama. Alternatif kedua, mulai tanamnya pada Oktober
kedua. Alternatif ketiga pada November pertama. Alternatif 4 pada November kedua, dan seterusnya. Sampai dengan alternatif 6 Desember kedua. Saya mau 8 Pak, silahkan Januari, atau 8 misalkan, ya itu Januari kedua mulai tanamnya. Silahkan, bebas ya. Tapi saya rasa cukup dengan 6 alternatif aja. Dari Oktober sampai dengan Januari, Desember, sampai dengan Desember kedua. 6 alternatif sudah cukup. Nah, caranya adalah pertama, Anda buat suatu tabel, ya, tabel, di mana tabel itu adalah yang headernya itu menunjukkan bulan. Dan bulan ini menunjukkan di bulan ini dibagi 2 hingga setengah bulanan ya. Berarti ada Oktober 1, kemudian ada Oktober 2, ada Januari 1, dan ada Januari kedua. Nah, itu Anda buat headernya seperti itu. Nah, ketika Anda sudah buat headernya seperti itu, nah, Anda baru isikan baris pertamanya adalah evapotranspirasi hasil dari perhitungan Feynman modifikasi misalkan. Kalau tidak ada Blaney and Friedel silakan, atau radiasi matahari silakan, atau pakai Cropworth juga silakan ya, dari FAO silakan. Jadi Anda masukkan evapotranspirasinya dalam milimeter per hari. Satuannya milimeter per hari ya, bukan yang milimeter per bulan, tapi milimeter per hari. Anda masukkan di sini datanya dari mulai Oktober sampai dengan September. Ini sepanjang tahun. Kemudian perkolasi. Nilai perkolasi kan sama sepanjang tahun ya. Kita anggap tanah kita adalah perkolasinya adalah 2,5 misalkan. Terus hujan efektif padi. Anda masukkan hujan efektif padi, Anda hitung berdasarkan dari hujan 80% dikalikan dengan persentase hujan efektif untuk padi yang sudah Anda lakukan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah perhitungan dari hujan efektif padi. Nah, hujan efektif padi ini setiap bulannya Anda masukkan ke dalam tabel yang sudah kita siapkan. Ya. Masukkan ke dalam tabel ini. Nah, inilah hujan efektif padi. Kemudian Anda juga masukkan hujan efektif untuk palawija. Ya, hujan efektif untuk palawija. Masukkan aja semuanya. Dengan catatan harus lihat Oktober 1, Oktober 2. Jadi jadwalnya harus Anda lihat ya. Jadi jenis bulannya harus Anda lihat. Jangan sampai berbeda nih nilainya terhadap bulan yang perhitungan hujan efektif. Karena perhitungan hujan efektif padi di sini kan dimulai Januari nih. Kemudian sampai dengan Desember. Tapi di sini dimulai dari Oktober ya sampai dengan September. Jadi harus hati-hati ya dalam pemilihan angkanya. Nah, baru kita masuk ke penjadwalan pola tanam. Ya. Jadi untuk ini kita ambil penyiapan lahannya adalah 45 hari ya. Kita ambil penyiapan lahannya adalah 45 hari ini. Contoh di sini ada penyiapan lahannya 45 hari. Nah, ini penyiapan lahan 45 hari ya sebagai acuan. Oke, penyiapan lahan 45 hari. Nah, sehingga pertama, 15 hari pertama itu adalah LP. Jadi penyiapan lahan itu ini nih. Ini penyiapan lahan. Ini penyiapan lahan atau LP. Nah, di 15 hari pertama, di tengah bulan pertama, ini LP, pertengahan bulan kedua LP, dan 45 hari itu adalah LP. Jadi ini adalah penyiapan lahan. Nah, untuk pembuatan jadwalnya, ini bergeser per setengah bulanan, gitu ya, bergeser per 15 harian, jadi akan seperti ini. Ini jadwal untuk penyiapan lahan. Pada MT1 ya, pada mulai tanam pertama. Kemudian masa tumbuh padi itu 60 hari ya. 60 hari dari mulai dia tanam benur gitu ya.
sampai dengan dia panen. Sampai dengan dia tumbuh itu adalah 60 hari. Jadi diplotkan 60 hari, kemudian panen diplotkan adalah 30 hari. Jadi total ini adalah untuk mulai tanam pertama. Baru dari sini kita isi parameter-parameter terkait dengan perhitungan kebutuhan air, yaitu koefisien tanam. Ya, terkait dengan koefisien tanam. Nah, dalam pengisian koefisien tanam kita harus lihat jenis padinya seperti apa. Ya. Jadi kalau kita lihat jenis padi, saya coba buka koefisien padinya itu adalah ini. Oke. Ini adalah koefisien padinya. Saya akan coba copy. Kita masukkan ke sini. Nah, kita lihat koefisien padinya. Nah, koefisien padi yang akan saya aplikasikan di rencana irigasi kita gitu ya di sini di pembelajaran ini adalah menggunakan padi unggul ya, padi unggul yang dari FAO. Padi unggul yang dari FAO. Nilai koefisiennya adalah 1,1 sampai dengan 0. Nah, 1,1 itu pada periode tengah bulanan pertama. 1,1 lagi pada periode tengah bulanan kedua dan seterusnya. Gitu ya. Tapi setelah penyiapan lahan ya. Setelah penyiapan lahan selesai. Nah, sehingga cara mengisinya adalah yang pertama itu kita isi di sini 15 hari pertama LP. Ya, 15 hari pertama LP. Terus kemudian Anda masukkan nilai ini, nilai koefisien ini masuk ke ini. Nah, 1,1, 1,1, 1,05, 0,95, ini 0, dan seterusnya. Nah, kemudian karena 45 hari, ini C1. Terus kita buat lagi C2. Berarti ini LP-nya kan 30 hari kemudian. Kita buat LP2 di sini, LP1 dan LP2. Dan ini koefisiennya ngikut. Bergeser 15 hari. Bergeser setengah bulanan. Jadi ini bergeser ke sini. Terus ini 15 hari ketiga, ya LP 15 hari ketiga. Ini LP-nya 15 hari ketiga. Ini juga sama bergeser dari sini bergeser setengah bulanan. Nah, kemudian baru Anda bisa hitung koefisien rata-ratanya. Koefisien tanam rata-ratanya. Yang mengandung LP, nilainya tetap LP. Yang tidak mengandung LP baru Anda rata-ratakan. 1,08 adalah rata-rata dari 1,05, 1,1, dan 1,1. Dapat 1,0. Itu cara untuk mengisi koefisien tanam. Selanjutnya adalah mengisi IR. Nah, karena ini penyiapan lahan, nilai koefisiennya penyiapan lahan, maka Anda harus cari di Oktober 1 sampai dengan November 1, berapa nilai penyiapan lahan. Nah, nilai penyiapan lahan ini Anda sudah hitung kan di land preparation di sini, menggunakan metode Gauss-Dijkstra gitu. Nah, di sini Anda cari metode untuk bulan Oktober, ya, bulan Oktober adalah 9,7, bulan November 9,73. Nah, Oktober 1, Oktober 2 itu sama ya, 9,7. Balik lagi ke tabel, gitu ya. Baru Anda masukkan nilai dari land preparation untuk bulan Oktober 9,7,
bulan Oktober kedua 9,7 sama ya, Oktober 1 dan Oktober 2 sama. Dan November 1 9,73. Ini adalah penyiapan lahan. Jadi analog untuk musim tanam kedua ya, ini juga sama. Ini juga pengisian untuk musim tanam kedua sama. Sorry, yang untuk yang ini yang palawija ini belum saya bahas. Palawija juga sama. Jadi palawija setelah musim kedua panen ya, setelah dia panen nih, ini panen nih, setelah panen. Kan ini kosong nih. Kalau palawija ini kosong nih. Kan setelah dia musim tanam yang kosong, nah, ini bisa diisi oleh palawija ya, bisa diisi oleh palawija. Geser setengah bulanan, geser setengah bulanan, geser setengah bulanan. Ya, ini adalah untuk mengisi palawija. Terus untuk mengisi, nah kemudian kita lihat bagaimana cara mengisi WLR, penggantian lapisan air. Nah, penggantian lapisan air di keterangan ya yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa penggantian lapisan air dilakukan 1 atau 2 bulan ya. Dilakukan setelah 1 atau 2 bulan penanaman bibit padi di sawah. Jadi air akan diberikan setelah 1 atau 2 bulan setelah bibit ditanam. Besarnya adalah 50 mm. Karena diberikan dalam jangka waktu 15 hari, berarti sebetulnya adalah 3,3 per 15 hari. Ya. Jadi sehingga ketika Anda mau menginputkan penggantian lapisan air, Anda lihat dulu posisinya di mana. Karena ini adalah di awal dari penanaman bibit, penanaman bibitnya yang ini awal menanam bibit ya. Ini awal menanam bibit, berarti kan 1 bulan, ini 1 bulan ya. Kita ambil 1 bulan saja, sehingga di sini adalah posisi dari 3,3-nya kita simpan di sini. Setelah 1 bulan penanaman bibit. Untuk yang land preparation pertama, 15 hari pertama. Dan 15 hari kedua, ya ini geser saja ini. Setengah bulanan. Ini juga geser setengah bulan. Nah ini diberikan 1 bulan kemudian. Nah, tambah lagi 1 bulan kemudian, 3,3. Ini baru geser lagi. Nah baru dihitung rata-rata pemberian air. Rata-rata penggantian lapisan air. Nah, setelah Anda mendapatkan nilai koefisien tanam, nilai evapotranspirasi, nilai IR, dan nilai WLR, berarti Anda bisa menghitung kebutuhan air. Ya, kebutuhan air, sesuai dengan formula yang sudah saya sampaikan. Nah, sehingga Anda hitung dulu ETC-nya. ETC itu adalah evapotranspirasi konsumtif. Evapotranspirasi yang sesuai dengan koefisien tanamnya. Kalau di LP, nggak usah Anda isi, karena kan tidak ada koefisien konsumtifnya. Ya. Kemudian yang lainnya juga sama, ini LP tidak perlu diisi gitu ya. Nah, untuk yang lainnya palawija Anda isi karena dia mempunyai koefisien tanamnya dan ada juga evapotranspirasinya. Nah, sehingga Anda akan bisa mengisi kebutuhan air irigasi. Ya, kebutuhan air irigasi. Pertama, Anda akan bisa menghitung berapa NFR. NFR-nya kalau untuk land preparation ya, itu hanya hanya kebutuhan land preparation atau irigasi requirement-nya itu dikurangi dengan hujan efektif langsung. Jadi ini itu adalah hujan IR dikurangi dengan hujan efektif padi. Nah ini. Jadi nilai ini dikurangi dengan nilai ini. Karena dia land preparation. Yang sisanya ini menggunakan formula NFR sama dengan ETC ditambah P ditambah WLR dikurangi dengan RE yang ini. Masa tanam sampai dengan panen. Untuk palawija tinggal evaporasi konsumtif ETC dikurangi dengan hujan efektif untuk palawija. Nah, itu adalah cara untuk menghitung kebutuhan air irigasi sepanjang tahun. Kalau kemarin UTS
dan contoh soal baru hanya spot-spot ya. Nah, kalau ini sepanjang tahun. Karena ini akan kita bandingkan terhadap kebutuhan ketersediaan air di sungai. Nah, selanjutnya, setelah Anda mendapatkan nilai NFR dalam milimeter per hari, ini semua dalam milimeter per hari ya, yang di atas itu. Kemudian Anda konversi menjadi liter per detik per hektar. Di mana liter per detik per hektar adalah nilai milimeter per hari dibagi dengan 8,64. Di mana nilai 8,64 ini sudah saya ajarkan adalah konversi dari liter per detik per hektar menjadi milimeter per hari. Ya. Konversi liter, konversi waktu, dan konversi dari luas. Ya. Sehingga mendapatkan nilai 8,64. Nah, baru setelah itu Anda mendapatkan nilai NFR dalam liter per detik per hektar. Kemudian dengan melihat efisiensi irigasi di tersier, di sekunder, dan di induk, Anda akan bisa menghitung kebutuhan air yang ada di sana. Sepanjang tahun ya, dari Oktober 1 sampai dengan September 2. Nah, ini nilainya bervariatif nih. Ada yang 1,196, 1,07, dan seterusnya. Nah, kemudian Anda rekapitulasi, ambillah nilai yang paling maksimum. Dari sepanjang tahun itu Anda ambil nilai yang paling maksimum. Oke, ini secara tabulasi seperti ini ya, menghitung kebutuhan air irigasi. Nah, analog untuk yang pola tanam alternatif kedua. Alternatif kedua itu mulai tanamnya pada Oktober 2. Nah, ini pada Oktober 2. Jadi semua nilai-nilai itu geser semua. Satu kolom. Geser semua satu kolom. Termasuk dengan jadwal dan pola tanamnya itu geser satu kolom. Ini untuk Oktober 2. Ini untuk Oktober 3 dimulai pada MT bulan November awal. Ya. Pada November awal. LP-nya pada November awal, semua pada November awal. Cara menghitungnya sama dengan yang tadi gitu. Geser. Kemudian yang sampai dengan alternatif ke-6. Ke-6 itu adalah pada bulan Desember ya, pada Desember terakhir. Nah, ini adalah MP1 dan sebelumnya adalah MT3 Palawija. Nah, MT1 dan ini MT2. Hitungnya sama semua. Akhirnya Anda bisa merekapitulasi perhitungan kebutuhan air. Ya. Jadi setelah Anda hitung setiap alternatif 1 sampai dengan 6, Anda bisa mendapatkan kebutuhan air irigasi masing-masing alternatif. Dari Oktober 1, Oktober 2, November 1, November 2, Desember 1, Desember 2. Ini adalah kebutuhan air hasil perhitungannya. Mana yang akan Anda gunakan sebagai acuan desain saluran? Mana yang akan Anda gunakan sebagai acuan? Coba, mana yang digunakan sebagai acuan? Saya coba akan absen ya. Orangnya hadir nggak? Sambil ngecek nih. Siapa ya? Siapa yang saya panggil? Random ya. Random nih saya panggil random. Rafli Rahadian mana? Bisa jawab nggak? Rafli Rahadian. Rahardian. Kalau menurut Anda, kebutuhan air yang mana yang bisa saya gunakan sebagai acuan? Rafli Rahadian. Rafli? Ya Pak, aduh maaf Pak, tadi habis dari toilet Pak. Ya, mana nih yang mau jadikan acuan? Kebutuhan air yang mana? Acuan.
Yang mana? Ayo. Tidak menyimak. Bobby, ada Bobby. Bobby Adam Apriliansyah. Menyimak nggak? Pertanyaannya. Pertanyaan dari saya. Ya, Pak. Coba jawab pertanyaan dari saya tadi. Pertanyaannya apa, Mas? Atau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Silakan. Yang paling besar bukan, Pak? Siapa tuh yang jawab? Saya, Pak. Saya itu siapa? Karen, Pak. Oh, Desi ya? Karen, Pak. Karen, Pak. Oh, Karen. Karen, Pak. Karen. 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 Karen atau Karen? Dua-duanya bisa, Pak. Oke. Karen. Diambil yang paling besar. Kenapa diambil yang paling besar, Karen? Ada pertimbangan lain nggak selain paling besar? Kan ini ada hubungannya dengan dimensi ya, dengan dimensi saluran yang nanti akan jadikan desain, ya nggak? Seperti UTS kemarin, setelah Anda mendapatkan nilai DR, dikalikan luas irigasi, akan mendapatkan dimensi kan saluran. Nah, kalau Anda ambil paling besar, apakah itu jawabannya? Gitu. Ternyata terlalu besar nih, nanti dia akan boros kan? Apakah seperti itu? Ada pertimbangan lain nggak? Kalau menurut saya tidak tepat ya, ambil yang paling besar. Ada pertimbangan lain nggak untuk menentukan alternatif mana yang akan terpilih? Oke, ada yang mau menambahkan? Mana alternatif yang akan Anda gunakan sebagai acuan desain? Jadi, Anda menentukan nih, oke, pola tanam kita adalah Oktober 1 nih. Kita tanam mulai dari Oktober 1. Nggak bisa. Petani yang lain, saya ingin di alternatif 4. Saya ingin di alternatif 3. Dan seterusnya. Banyak sekali ya konflik di irigasi itu. Nah, makanya penentuan alternatif ini harus ada solusi secara akademisinya, ya, secara teorinya dibuktikan dengan perhitungan, dengan analisis. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah bisa menghitung ketersediaan air, debit andalan. Dan debit andalan pun itu kan sepanjang tahun. Nah, sehingga kita butuh analisis keseimbangan air di bendung. Ya, analisis neraca air. Neraca air di bendung dengan cara membandingkan kebutuhan air, ya, membandingkan diversion requirement di induk, ya, di primer versus kebutuhan debit andalan. Kita harus bandingkan ini. Baru kita bisa mendapatkan alternatif mana yang akan bisa dijadikan acuan untuk kemudian dijadikan hitungan dimensi saluran dan sebagainya. Jadi awalnya adalah bandingkan dulu debit andalan dengan ketersediaan airnya. Debit andalan dengan kebutuhan airnya. Sehingga Anda bisa menjustifikasi, ini loh alternatif yang akan saya pilih. Caranya adalah membandingkan antara debit andalan yang tadi sudah kita pelajari secara singkat gitu ya, dan kebutuhan air irigasi sepanjang tahun. Kita harus buat perbandingan itu. Caranya dengan ada istilah teknisnya adalah kita akan menghitung areal maksimum yang bisa diairi oleh sungai terhadap irigasi. Jadi kalau kita bandingkan
Kalau kita bandingkan debit andalan ya dalam meter kubik per detik, gitu kan? Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan air di primer, ya kan di primer nih, sudah efisiensinya udah paling tinggi. Di primer itu ada liter, gitu kan, per detik per hektar. Kalau ini kan sama sukunya, ya kan? Kita habiskan, hektarnya akan naik ke atas menjadi luas sekian hektar. Nah, ini yang akan kita cari. Berapa luas maksimum yang bisa diairi oleh sungai terhadap kebutuhan air DR-nya. Ya, berapa itu? Itu yang akan kita lakukan. Namanya areal maksimum yang bisa diairi. Nah, sehingga contoh ini saya mempunyai debit andalan dengan probabilitas 80% pada masing-masing bulan. Ini adalah contoh ketersediaan air atau debit andalan pada sungai dengan probabilitas terlampauinya 80% dibandingkan dengan kebutuhan air irigasi di induknya, di primernya, untuk setiap bulan dan setiap alternatif jadwal tanam. Nah, kalau kita bandingkan debit andalannya, mau itu MVK, mau FCMOK, silahkan. Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan airnya, akan menghasilkan ini adalah luas yang dapat diairi oleh sungai dengan kebutuhan air tertentu, dengan time series-nya sama, ya, dengan waktu yang sama. Di Oktober 1, misalkan debitnya berapa, kebutuhan airnya berapa, sehingga Anda bisa menentukan luas maksimum yang bisa diairi oleh sungai tersebut. Nah, yang warna ini adalah untuk mulai tanam pertama, yang ini adalah untuk mulai tanam kedua pada alternatif 1. Ini padi pertama, MT1, ini MT2. Yang dilihat adalah padi. Yang palawija tidak dilihat. Karena untuk menentukan besaran kebutuhan air irigasi adalah padi. Kalau palawija diabaikan. Nah, dari sini baru Anda cari yang paling minimum. Untuk padi MT1 misalkan, itu diambil minimumnya berapa? Ada di 19,98. Ini adalah yang minimumnya nih. Kemudian di MT2 yang minimumnya adalah yang 11,39 poin. Ini adalah yang minimum. Di alternatif 1. Alternatif 2 juga sama. Yang minimumnya adalah 12,904. Nah ini. Terus di MT2-nya yang minimum adalah 8427 ya. 8427. Dan analog ke alternatif yang lainnya. Nah, baru Anda jumlahkan minimum area yang masing-masing mulai tanam dijumlahkan menjadi total areal yang bisa diairi. Nah, sehingga Anda bisa mendapatkan nilai total areal yang minimum, tapi ini yang minimum dan seterusnya. Nah, dari sini baru Anda cari yang paling besar. Yang paling besarnya adalah di alternatif pertama. Berarti yang paling besarnya adalah di alternatif pertama. Sehingga alternatif pertama ini menjadi acuan untuk desain Anda. Nah, ini adalah justifikasi pemilihan alternatif. Jadi bukan yang paling besar. Karena ada faktor ketersediaan air di sungai. Yaitu menjadi faktor utama. Karena salah satu syarat irigasi, pengembangan irigasi adalah adanya ketersediaan air yang bisa diandalkan. Nah, setelah ini baru Anda bisa menentukan, oh ternyata kebutuhan air yang jadi acuan adalah yang dimulai tanam, yang di Oktober 1. Ini di Oktober di awal Oktober ya. Yang di awal Oktober atau di Oktober 1. Ya. Jadi penentuannya seperti ini. Nah, setelah itu baru Anda hitung neraca airnya. Baru ke sini Anda bisa hitung neraca airnya.
dengan membuat suatu grafik ya. Grafik namanya grafik neraca air, di mana ini Anda pisahkan namanya grafiknya, yang satu misalkan bar chart gitu ya, atau kolom, yang satu adalah garis, kemudian diisi gitu ya, di fill seperti ini, biar bisa membedakan mana itu kebutuhan air dan mana itu ketersediaan air. Nah, ketersediaan air ini yang warna biru itu adalah debit andalan hasil dari NPK atau FCMO dengan probabilitas terlampauinya 80%. Nah, kemudian untuk yang kebutuhan air itu adalah nilai DR yang tadi. Berarti kita ambil yang alternatif 1 ya. Kita ambil alternatif 1 di sini. Ini nilai DR-nya. Ini nilai DR ini yang di alternatif 1. Nah, ini. Nah, ini semua kita ambil, kita copy, masukkan ke grafik ini. Ini baru nilai DR-nya, liter per detik per hektar. Nah, baru kita buat, kan kalau liter, kan neraca air itu kan dalam jumlah liter per detik ya. Nah, baru kita tentukan berapa nilai liter per detiknya. Nilai liter per detiknya adalah dengan mengkalikan nilai kebutuhan air dengan luas area yang bisa diairi oleh irigasi itu, oleh sungai itu. Kita coba-coba 5.000 misalkan. Taruhlah 15.000 hektar nih saya akan buat. Ternyata, di daerah sini itu tidak bisa terairi kalau 15.000 hektar. Ya, karena debit andalannya kecil nih. Ya sudah, kita kurangi 10.000 hektar saja pengembangannya. Nggak bisa. Ternyata di sini juga masih ada kebutuhan air yang tidak bisa dipenuhi oleh sungai. Oke, kita turunkan menjadi 5.000 misalkan. Oke, turunlah ke kebutuhan air. Ternyata di sini masih bisa nih, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kalau lahannya masih banyak yang berpotensi untuk dijadikan irigasi, kita tambah menjadi 7.500 atau 7.000. Ini terlalu mepet ya, saya ambil 7.000 hektar. Nah, ini udah yang paling optimum nih. Sudah, berarti irigasi kita bisa 7.000 hektar. Ya. Jadi irigasi kita bisa 7.000 hektar. Nah, ini adalah keseimbangan air di bendung. Ini yang menjadi kunci keberhasilan suatu pengembangan irigasi. Kita sudah melihat kebutuhannya berapa, kita sudah melihat ketersediaan airnya berapa, sehingga kita bisa menentukan luas area irigasi yang bisa dibangun atau dikembangkan di lokasi rencana Anda. Nah, ini jadi pengambilan keputusannya berdasarkan dari neraca air ini. Oke, dari apa yang saya jelaskan, kalau ada yang pertanyaan silakan diutarakan. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Jika kita mau menentukan, contoh ini ya, contoh ini. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Penentuan 7.000 hektar, 10.000 hektar, 5.000 hektar, ya, kan tergantung dari neraca air yang tergambarkan di grafik yang sudah kita coba tadi. Nah, ketika dari neraca air dapat 7.000 hektar, apakah 7.000 hektar itu menjadi irigasi yang akan kita airi, atau ada pertimbangan lain? Maksudnya apakah benar 7.000 hektar ini yang akan kita kembangkan irigasinya? Apakah ada pertimbangan lain? Apakah bisa berkurang dari 7.000 hektar? Kalau dari neraca air, maksimum 7.000 hektar misalkan ya. Kalau dari neraca air, maksimum 7.000 hektar. Tapi dalam kondisi real di lapangannya, apakah benar 7.000 hektar itu bisa kita buat irigasi? Atau ada faktor lain? Sehingga 7.000 hektarnya akan berkurang. Ngerti nggak pertanyaannya? Atau beginilah,
ketika di neraca air dapat 7.000 hektar, 7.000 hektar nih bisa kalau dari segi neraca air. Kemudian ternyata pemerintah menentukan sudah kita bangun 5.000 hektar saja. Nah, 2.000 hektarnya kenapa tidak dibangun? Ada faktor apa di sana? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa 2.000 hektar tidak bisa dibangun? Ada faktor lain yang menyebabkan berkurangnya 2.000 hektar. Ada yang bisa jelaskan nggak? Nggak ada? Masa nggak ada sama sekali? Coba saya random ya, saya coba tanya. Nadia Indrana Sukawa, ada nggak? Bisa nggak menanggapi? Kenapa 2.000 hektarnya itu nggak bisa diairi? Nadia Indriana Sukawa. Nadia nggak respon. Fauzi Naufal Bahtiar, bisa menanggapi? Atau lagi ke kamar mandi semuanya? Atau lagi ke kamar mandi semuanya? Nggak, Pak. Oh, Karen mah hadir. Yang lain? Pak, Hadir. izin menjawab. Hadir juga Pak. Udah dari Pak, toilet hadir, tadi. Pak. Boleh. Siapa yang mau jawab? Mungkin lahannya kurang dari 7.000, Pak. Atau lokasi sawahnya berada di atas irigasi, Lokasi sawah berada elevasinya. dari segi lokasi. Jadi ada suatu bukit yang bisa Iya, Pak. diairi. Oke, itu bagus. Iya. Salah satunya itu. Yang lain? Oke ya, saya jawab aja. Itu ada juga yang disebut dengan kesesuaian lahan. Kesuburan tanah. Kalau tanahnya rawa, kan nggak mungkin dikasih irigasi juga. Jadi tidak subur misalkan. Cadas, itu juga salah satu faktor kenapa dari neraca air bisa 7.000, tapi kenyataannya mungkin 5.000. Ya. Itu jadi banyak pertimbangan ya terkait dengan penentuan luasan areal irigasi. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nanti ini saya akan upload di YouTube. Silakan Anda pelajari kembali pembelajaran ini. Ini sebagai bahan nanti untuk Anda gunakan di PBA ya, atau di tugas akhir yang misalkan Anda mau ngambil irigasi, ini menjadi apa namanya, bahan pegangan yang cukup bagus sebetulnya. Kalau menurut saya sudah ada template dan sebagainya ya. Tinggal Anda bagaimana mempelajarinya lebih detail. Di PBA ini jelas digunakan. Di PBA digunakan. Kalau PBA yang ketemu dengan saya, pasti ini digunakan. Oke, saya rasa kuliah hari ini sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup nih. Atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu 6 menit nih.
Oke, kalau itu tidak ada, saya tutup saja ya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Pak. banyak. Sama-sama. Maaf ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama.